Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti yang gue sampaikan juga di video sebelumnya, ada artikel tentang Erik ten Hag memberikan komentar tentang progres luar biasa dari David De Gea. Ini gue ambil dari manunited.com, langsung aja gue artikan, gue rangkum dan nanti akan gue kasih opini ya. Manchester United ini, manajer Manchester United Erik ten Hag memuji David De Gea yang berkembang ya, terutama dari distribusinya di musim ini. Penjaga gawang nomor 1 Manchester United ini berperforma yang sangat luar biasa, beberapa kali bahkan melakukan penyelamatan kelas dunia ketika menghadapi West Ham United, dan menurut gue ini merupakan trademark ya, bukan lagi atributnya trademark juga dari David De Gea. Penyelamatan luar biasa, bukan hanya musim ini, musim lalu, musim sebelumnya lagi sudah sangat sering ya. Ini menunjukkan memang bahwasannya David De Gea ini merupakan, kalau menurut gue ringan amatiran ya, salah satu kiper terbaik ya. Dia sudah memenangkan ini 4 kali Sir Matt Busby Player of the Year. Tidak banyak pemain Manchester United yang mampu memenangkannya dengan jumlah yang banyak, dan David De Gea salah satu yang mampu melakukannya. Pemain terbaik Manchester United di musim tertentu ya. Dia punya kemampuan untuk men-stop tendangan-tendangan, dan ini merupakan salah satu seperti gue katakan trademark atau ciri khas dari David De Gea. Bahkan dikatakan di artikel ini ya, sedikit kiper yang bisa melakukannya di dunia. Artinya mampu secara konsisten ya melakukan penyelamatan, memblok tendangan yang sangat luar biasa. Erik ten Hag memberikan komentar. Jadi semua orang punya opininya masing-masing, punya filosofinya masing-masing. Untuk saya, untuk seorang penjaga gawang, Anda harus bisa menjaga gawang dan memastikan Anda tidak kebobolan. Dari fakta tersebut ya, dia sangat luar biasa. Di kakinya, untuk saya, dia punya kemampuan juga. Saya pikir ketika Anda melihat dia musim ini, dia memiliki progres dari satu pertandingan ke pertandingan lain di bagian tersebut. Anda harus melakukannya tidak hanya dengan kiper. Ini juga harus dilakukan dari ya pemain-pemain di depannya. Bagaimana mereka ini memberikan bola tersebut ke kiper, artinya bisa memberikan pilihan ke kiper. Karena kalau mereka tidak melakukannya ketika kiper itu bebas atau di situasi yang salah, maka dia tidak punya pilihan untuk melakukan passing ya. Jadi dia ya karena mungkin back pass-nya ngawur, akhirnya kiper tidak mempunyai pilihan selain hanya membuang-buang bola saja. Jadi menurut Erik ten Hag, distribusi dari kiper ini juga banyak tergantung dari bola yang diberikan oleh pemain-pemain di depan kiper ya. Tapi saya yakin dia bisa melakukannya. Saya pikir pertandingan-pertandingan ini telah membuktikan hal tersebut. Saya pikir dia akan berkembang dari pertandingan ke pertandingan di bagian ini. Di post match atau setelah pertandingan ada konferensi di pekan kemarin, Erik ten Hag sempat ditanyakan tentang kondisi kontrak dari David De Gea. Manajer ini memberitahu ya atau mengatakan kalau akan semua pemain ya, kontrak semua pemain ini akan direview dalam waktu dekat. Tapi dia juga langsung menunjukkan kekagumannya dengan penampilan David. Apa yang kita katakan tentang hal ini, artinya negosiasi dengan seluruh skuad. Kita katakan pertama, kita akan fokus di fokusnya ke pertandingan dulu, ke pertandingan di musim ini ya. Setelah pertandingan ini selesai, tentu saja ada masa Piala Dunia, dan kita harus berpikir tentang hal tersebut ya. Artinya mungkin nanti ketika jeda Piala Dunia inilah Manchester United yang akan mereview tentang masalah kontrak. Sebelum itu konsentrasinya tetap ke pertandingan. Wow, jadi berusaha untuk fokus. Tentu saja kita juga punya strategi bagaimana untuk melakukannya. Tapi ini
sangat jelas sekarang, dan saya harus menjelaskannya beberapa kali. Saya sangat happy dengan David. Dia merupakan penjaga gawang yang luar biasa. Dia masih 31 tahun, dia fit, dia bisa berprogres lebih lagi. Dan dia sudah melakukan atau berpenampilan impresif, luar biasa, mengagumkan. Sorry, anginnya kencang, mudah-mudahan dead cat-nya bekerja ini ya, meredam anginnya. Oke, gue ulangi. Dan dia sudah melakukan hal yang luar biasa di Manchester United dan juga di masa depan. Kurang lebih demikian. Dan ya tentu saja David De Gea juga pekan ini akan tampil di Spanyol, negaranya ya, menghadapi Real Sociedad, dan pertandingan nanti di weekend selanjutnya. Oke, komentar gue bagaimana? Memang Manchester United juga dirumorkan Diogo Costa ya kan, sempat juga penjaga gawang yang lain. Dan juga punya Dean Henderson, punya Martin Dubravka, punya Tom Heaton, terutama Dean Henderson. Bagaimana menurut gua David De Gea pemain yang luar biasa, bisa bertahan dalam jangka waktu panjang di Manchester United, bahkan di tangan manajer yang berbeda-beda, selalu menjadi kepercayaan, menjadi kiper nomor 1 di Manchester United. Tentu saja ini merupakan pencapaian yang bagus menurut gua, karena tidak mudah untuk meyakinkan meyakinkan manajer, di mana masing-masing manajer ini punya filosofi yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya passing grade yang berbeda ya, bagi khususnya penjaga gawang. Tapi manajer-manajer tersebut tetap mempercayai David De Gea. Tentu saja mereka bisa melakukan keputusan untuk menjual David De Gea, mendatangkan kiper baru ya, atau ya tidak usah menjual, mendatangkan kiper baru lagi saja dan menaruh David De Gea ini ke posisi nomor 2. Tapi manajer-manajer tersebut tidak melakukannya, mempercayai David De Gea. Bahkan Erik ten Hag sampai dengan sejauh ini pun juga demikian. Bahkan tidak ragu-ragu, Dean Henderson ya sudah, kalau memang tidak ingin di Manchester United, dengan attitude-nya yang menurut gua yang sangat sebenarnya mengecewakan. Artinya Dean Henderson tidak, ya dia ke Nottingham Forest ini kan dengan tidak membiarkan Erik ten Hag melihat kemampuannya dan lain-lain, karena dia berpikir ya dia hanya ingin bermain di tim utama itu saja. Ini menurut gua salah satu hal yang mengecewakan sih sebenarnya, dalam tanda kutip dia pergi tanpa sepengetahuan sang manajer. Tapi terlepas apapun itu, gue melihat memang David De Gea punya kualitas, dan banyak komentar tentang masalah kemampuan distribusi dari David De Gea, dan di beberapa pertandingan terakhir gue melihat kemampuan tersebut semakin meningkat. Bukan tidak mungkin ini juga merupakan hal yang ditekankan oleh tim kepelatihan dari Manchester United, utamanya Erik ten Hag. Sekarang ketika pemain itu tidak bisa atau belum bisa melakukan dengan baik suatu hal ya, dia kan juga ada kesempatan untuk berkembang. Dan ini tugas dari pelatih untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Kalau sudah mentok, sudah berusaha ya, dikasih metode ABC, ternyata sudah mentok, tidak sesuai juga ya, baru diambil langkah selanjutnya. Tapi selama pemain itu mau belajar, mau berkembang, mau menerima koreksi ya, dan menggunakan itu untuk meningkatkan kemampuan di hal-hal tertentu, ya menurut gua kenapa harus disingkirkan? Toh Erik ten Hag tadi juga sudah mengatakan bahwasannya tugas utama dari penjaga gawang nomor 1 adalah ya menjaga gawang supaya tidak kebobolan, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan baik oleh David De Gea, bukan hanya di musim ini tapi di musim-musim selanjutnya. Refleksnya luar biasa, pergerakannya juga ya. Dan ini sudah bisa atau sering dilakukan oleh David De Gea, bukan hanya di musim ini tapi juga musim-musim sebelumnya, menjaga gawang. Dan oke, dia ada kekurangan mungkin sebelumnya di distribusi, dan menurut gue bisa diperbaiki. Jadi kenapa harus cepat memberikan judgement ya, atau penilaian, oke dia jelek, dia harus, enggak. Kalau menurut gue sih tidak seperti itu. Kiper lain, Diogo Costa contohnya, dan kiper-kiper lain memang juga bagus. Tapi selalu gue katakan kalau penjaga gawang di sebuah tim itu 11 pemain di atas lapangan ya, hanya 1. Dan 1 itu harus yang betul-betul bisa memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman dalam tanda kutip bagi 10 yang lainnya, sehingga peran dari pemain-pemain yang lainnya ini bisa fokus ke posisinya masing-masing
bukan hanya ikut mengkhawatirkan ya penjaga gawang. Dan menurut gua selama ini di Manchester United semua pemain percaya dengan kemampuan David De Gea, dan itu merupakan pemain lain percaya dengan kemampuan David De Gea, pemain yang berbeda-beda bahkan, dan menurut gua itu faktor yang penting di 11 pemain di atas lapangan. Sehingga menurut gua ya kalau memang David De Gea masuk akal, artinya gajinya tidak terlalu tinggi ya kan, dan kabarnya dia juga bahkan tidak masalah gajinya dipotong. Sebelumnya sudah dipotong ketika Manchester United gagal ke Champions League, tidak ada komentar dari dia, fine-fine aja buat David De Gea. Dan kalau seandainya itu juga bisa dilakukan dalam negosiasi kontrak untuk musim-musim selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, dia baru 31 tahun ya, kenapa tidak diperpanjang. Penjaga gawang yang direkrut, diamati langsung oleh Sir Alex Ferguson, dikembangkan oleh Sir Alex Ferguson, dan memang terbukti paling tidak sampai saat ini mampu menjadi salah satu pemain yang bertahan dengan jangka waktu cukup lama, bahkan menjadi pemain andalan, pemain starting 11 di Manchester United, di manajer yang berbeda-beda. Kurang lebih demikian sih tanggapan gue, komentar gue, opini gue tentang artikel David De Gea dari manunited.com, pujian dari Erik ten Hag ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.